Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan berbahasa, kelainan bicara, dan bahasa pada anak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada Monica Kristiani sebagai pemateri pertama, Raden Renata sebagai pemateri kedua, Rijal Abdul sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada saya Intan Ratu sebagai pemateri ketiga dan juga moderator. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi kelainan bicara atau bahasa. Nah, jadi definisi kelainan bicara atau bahasa itu adalah adanya masalah dalam komunikasi dan bagian-bagian yang berhubungan dengannya, seperti fungsi organ bicara. Nah, jadi keterlambatan dan kelainan mungkin bervariasi dari yang ringan sampai yang tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kehidupan sehari-hari ataupun sosialisasi, sampai yang tidak mampu untuk mengeluarkan suara atau memahami dan mempergunakan bahasa. Nah, jadi kelainan bahasa ini yaitu sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Bisa jadi mereka terisolasi dari teman-temannya dan lingkungan pendidikannya. Nah, kelainan komunikasi dan bahasa juga dapat timbul karena adanya kelainan kognitif, neurologis, dan fisik. Sebagai contoh yang sering kita temui dalam kesulitan bahasa atau bicara yaitu seperti contohnya yang pertama yaitu kelainan gagap ya. Jadi mereka terbata-bata dalam mengucapkan sesuatu. Kemudian kelainan artikulasi dan kemudian kelainan suara seperti tidak bisa bicara sama sekali dan dia tidak bisa mendengar ataupun bicara. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata. Materi selanjutnya akan membahas mengenai penyebab terjadinya kelainan bicara dan bahasa. Penyebab terjadinya kelainan bicara dan bahasa yang pertama itu bisa dari segi fungsional dan dari segi organik. Contoh dari segi fungsional itu seperti stres, sedangkan contoh dari segi organik itu bibir sumbing. Kelainan bicara dan bahasa dapat diperoleh sebelum lahir, pada saat perkembangan, dan diperoleh kemudian. Pada saat lahir artinya pada saat bayi masih dalam kandungan. Pada saat perkembangan yaitu pada anak-anak usia prasekolah, dan diperoleh kemudian yaitu diperoleh akibat kecelakaan, penyakit, atau faktor lingkungan lainnya. Penyebab kelainan komunikasi adalah sangat kompleks. Meskipun kebanyakan anak-anak dievaluasi dalam sistem pendidikan mempunyai kelainan komunikasi fungsional, tetapi pengenalan faktor yang bersifat organik pun sangat penting untuk diketahui oleh guru. Nah, faktor penyebab itu diantaranya ketidaknormalan sebelum lahir, kecelakaan prenatal, tumor, masalah dengan sistem syaraf. Nah, sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah komunikasi yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan adalah kelainan yang diperoleh. Salah satu contoh dari penyakit itu adalah meningitis. Meningitis yaitu suatu penyakit yang mengakibatkan adanya iritasi pada lapisan otak. Biasanya secara umum berhubungan dengan kelainan pediatrik. Komplikasi dari meningitis ini dapat mengakibatkan ketunarunguan dan disertai dengan kurangnya komunikasi. Selanjutnya, mengenai artikulasi, kualitas suara, dan kepasihan dapat dipengaruhi oleh adanya yang pertama abnormalitas dalam pernapasan, yaitu aliran udara keluar dan ke dalam paru-paru. Yang kedua, phonation, yaitu suara yang dihasilkan oleh laring. Yang ketiga, ada resonansi suara, yaitu getaran di dalam sistem vokal. Neurofisiologi yang normal seperti adanya selaput dan otot yang baik untuk pernapasan dan pengucapan adalah sangat penting untuk keterampilan bicara agar berkembang dengan baik. Ketunarunguan, ketunahgitaan, kesulitan belajar,
Dan ketunalarasaan juga secara umum sering dihubungkan dengan kelainan komunikasi dan mempunyai implikasi terhadap perkembangan bahasa dan bicara. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Aziz akan menerangkan tentang karakteristik anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Menurut French dan Barsa tahun 2002 mengatakan bahwa bahasa termasuk patologi yang menyertainya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bentuk dasar, yaitu bahasa reseptif atau kemampuan memahami apa yang dimaksud dalam komunikasi lisan, dan bahasa ekspresif atau kemampuan memproduksi bahasa yang dapat dipahami oleh dan berarti bagi orang lain. Bahasa yang pertama yaitu bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif, anak-anak dengan kelainan bahasa mempunyai kesulitan dalam mengekspresikan pikirannya atau memahami apa yang diucapkannya. Keterampilan bahasa ekspresif dan kemungkinan kesulitan yang menyertainya termasuk di dalam tata bahasa, struktur kalimat, kefasihan, pembendaharaan kata, dan pengulangan. Selanjutnya ada bahasa reseptif. Bahasa reseptif atau kemampuan memahami apa yang dimaksud dalam komunikasi lisan dan bahasa. Bahasa reseptif kekurangannya biasanya berhubungan dengan menanggapi, mengabstraksi, menghubungkan, dan menggali pemikiran. Seorang siswa yang tidak mampu mengikuti perintah secara efisien di dalam kelasnya, mungkin dia mempunyai kelainan bahasa reseptif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang siswa yang tidak mampu berkomunikasi secara jelas karena tata bahasanya jelek, pembendaharaan katanya kurang, atau masalah produksi seperti kelainan artikulasi, dia termasuk mempunyai kelainan bahasa ekspresif. Sementara bagi seorang siswa yang tidak mampu mengikuti perintah secara efisien di dalam kelasnya, mungkin dia mempunyai kelainan bahasa reseptif, yang mana bahasa reseptif atau kemampuan memahami apa yang dimaksud dalam komunikasi lisan dan bahasa. Jadi, anak-anak dengan kelainan bahasa sering menghadapi masalah baik dalam bidang akademik maupun dunia yang lebih luas lagi. Beberapa karakteristik yang mungkin Anda temukan pada anak dengan kelainan bahasa ekspresif dan reseptif. Yang pertama ada masalah bahasa ekspresif. Menggunakan tata bahasa dengan tidak tepat. Contohnya, saya pergi, tidak ke sekolah. Yang kedua ada melompat dari satu topik ke topik yang lainnya. Bagaimana cuaca hari ini? Baiklah, saya akan makan dulu, sedang lapar. Nah, di dalam masalah bahasa ekspresif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai keterbatasan pembendaharaan kata. Yang kedua, mempunyai kesulitan mempergunakan kata untuk mengomunikasikan sesuatu. Yang ketiga, mempergunakan bahasa sosial dengan jelek. Tidak mampu merubah bentuk komunikasi yang sesuai dengan situasi tertentu. Yang keempat, takut bertanya, tidak tahu pertanyaan apa yang akan diajukan, atau tidak tahu bagaimana bertanya sesuatu pertanyaan. Yang kelima, mengulang informasi yang sama dalam komunikasi secara terus-menerus. Yang keenam, mempunyai kesulitan dalam mendiskusikan konsep-konsep abstrak, waktu, dan ruang. Yang ketujuh, sering tidak cukup memberikan informasi kepada lawan bicara. Contohnya, kami mempunyai masalah yang besar dengan mereka. Nah, ini ditandai dengan tidak menjelaskan siapa yang dimaksud kami dan mereka tersebut. Yang kedelapan, mempunyai kesulitan memahami konsep-konsep yang menunjukkan kualitas, fungsi, perbandingan ukuran, serta hubungan waktu dan luang. Itu tadi tanda masalah ekspresif. Sekarang beralih kepada masalah bahasa reseptif. Contohnya, kurangnya kemampuan menggambarkan secara khusus. Contohnya, seperti ada sesuatu di sana yang tepatnya di sana, atau sering malu. Contohnya, Anda tahu, saya ingin
segelas air. Nah, seperti itu. Itu masalah bahasa reseptif. Ditandai dengan yang pertama, tidak merespon pertanyaan dengan benar. Yang kedua, tidak dapat berpikir secara abstrak atau memahami abstraksi dari suatu ungkapan. Seperti mata berbinar bagaikan rembulan. Itu mereka sulit. Yang ketiga, tidak dapat mengingat informasi yang disampaikan secara lisan. Yang keempat, mempunyai kesulitan dalam mengikuti instruksi lisan. Yang kelima, tidak dapat menemukan rincian dalam komunikasi. Yang keenam, kehilangan bagian-bagian materi yang disampaikan secara lisan, khususnya kekurangan kata-kata konkret seperti kata sandang dan kata kerja bantu. Yang ketujuh, tidak dapat mengingat urutan ide yang disampaikan secara lisan. Yang kedelapan, mungkin kebingungan mengucapkan huruf yang sama bunyinya, seperti B, D, M, dan N, atau berlawanan dalam mengucapkan urutan atau susunan huruf dalam satu kata. Yang kesembilan, mempunyai kesulitan memahami humor atau bahasa simbol. Yang kesepuluh, mempunyai kesulitan memahami kalimat campuran dan rumit. Jadi, pada dasarnya, ada berbagai variabel penting dalam perkembangan bicara dan bahasa yang normal pada anak-anak. Sebagai contoh, usia kepandaian mengucapkan berbagai macam suara sangat bervariasi, yang kebanyakan terjadi pada usia 3 tahun. Pada usia 8 tahun, sebenarnya semua pengucapan suara secara nyata pada bahasa anak terjadi dengan benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir akan saya sampaikan mengenai pembelajaran bagi anak dengan kelainan bicara dan bahasa. Kelainan bicara dan bahasa dapat berpengaruh terhadap prestasi dan perilaku anak. Beberapa siswa mungkin memerlukan terapi artikulasi, sementara siswa yang lain dibantu dengan mempergunakan alat bantu bicara dengan benar. Hubungan ini dikemukakan oleh para ahli bicara atau bahasa secara bersama-sama dengan guru kelas lainnya atau dengan guru khusus yang menjamin semua siswa menerima bantuan komunikasi sedini mungkin untuk pengembangan keterampilan bahasa dan pengenalan huruf. Pembelajaran bagi anak dengan kelainan bicara dan bahasa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada layanan bicara dan bahasa dan pembelajaran kemampuan pengenalan huruf. Menurut Kamhi 2003, para ahli bicara atau bahasa dapat menguatkan hubungan antara bahasa lisan dan keterampilan pra-pengenalan huruf, memberikan intervensi yang berhubungan dengan kesadaran fonem dan ingatan, menganalisis penggunaan bahasa yang ditemukan di dalam buku bacaan dan bahan-bahan sekolah lainnya, serta media, dan menganalisis bahasa siswa sehingga intervensi akan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi layanan bicara atau bahasa, pembelajaran kemampuan pengenalan huruf ini dapat menguatkan keterampilan anak melalui bahan bacaan yang ia baca, sehingga siswa mampu mengenal huruf dan dapat diingat huruf yang ia baca. Yang kedua ada komunikasi dengan mempergunakan teknologi. Kebanyakan siswa dengan kelainan bicara dan bahasa dapat dibantu dengan penggunaan teknologi. Ini menurut Lawn dan Light tahun 2001. Komunikasi dengan mempergunakan teknologi ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada komunikasi argumentatif dan alternatif yang berhubungan dengan strategi untuk mengkompensasikan keterbatasan komunikasi individu. Nah, komunikasi argumentatif dan alternatif ini juga dibagi menjadi 2 komunikasi. Yang pertama ada tidak dengan mempergunakan alat bantu atau mereka yang tidak memerlukan alat-alat atau bahan khusus seperti bahasa isyarat. Yang kedua, siswa yang memerlukan alat bantu, mereka yang mempunyai ketergantungan pada jenis alat atau bahan. Nah, jadi siswa anak-anak biasanya ada yang menggunakan alat bantu, ada juga yang hanya menggunakan bahasa isyarat. Siswa yang mempunyai ketergantungan dengan alat atau bahan yaitu menggunakan papan. Alat bantunya menggunakan papan. Di dalam papan tersebut ada gambar, simbol ataupun huruf. Nah, jadi siswa tersebut bisa berkomunikasi langsung dengan
orang-orang di sekelilingnya. Contohnya, siswa tersebut haus ingin minum. Siswa tersebut cara berkomunikasinya melalui papan yang terdapat gambar gelas. Jadi siswa tersebut menunjuk kepada gambar gelas, berarti ia ingin minum, seperti itu. Contoh lainnya, dia lapar, maka dia menunjuk kepada gambar piring. Selanjutnya ada penemuan yang lebih canggih adalah dengan adanya pengembangan jenis perangkat lunak berbentuk personal digital asisten atau PDA. Alat bantu digital personal, ini seperti HP. Inovasi ini dapat membantu para dewasa yang mempunyai kelainan untuk melakukan komunikasi. Meskipun tanpa menggunakan suara, namun cara ini mampu diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada teknologi untuk praktek bahasa. Dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada teknologi untuk siswa dengan kelainan bicara dan bahasa terus dikembangkan. Di beberapa kelas, guru mempergunakan mikrofon dan siswa duduk dekat dengan pengeras suara sehingga mereka dapat dengan jelas suara guru ketika berbicara. Yang kedua ada siswa di sekolah dasar menggunakan program komputer untuk mempraktikkan kemampuannya tentang huruf dan suara. Dia mungkin telah belajar bagaimana membuat satu kata dengan mengkombinasikan huruf-huruf. Contohnya, satu kata aku, si siswa tersebut bisa mengenal hurufnya satu persatu, yaitu huruf A, huruf K, sama huruf U. Para ahli di sekolah hendaknya selalu membantu siswa dalam berkomunikasi dan belajar. Dan jika mereka hendaknya mencari masukan dari para ahli, sehingga dapat melakukan interaksi secara lebih baik. Mungkin suatu waktu mereka harus memperhatikan secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa teknologi memang mendukung komunikasi siswa, bukan mengganggunya. Nah, jadi Pembelajaran bagi anak dengan kelainan bicara dan bahasa ini dengan menggunakan teknologi ataupun layanan bicara pengenalan huruf ini sangat mendukung dengan adanya komunikasi ini, sehingga siswa maupun orang dewasa yang mempunyai keterbatasan untuk berkomunikasi bisa berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Sekian presentasi yang bisa kami jelaskan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.